Perhatikan baik-baik. Gadis ini bernama Bri, putri dari pelayan keluarga Lanford, keluarga paling berkuasa di West Coast. Sejak lahir, hidupnya seolah ditakdirkan untuk melayani. Ibunya selalu berkata, "Jangan pernah menyukai Teddy, pewaris keluarga ini. Kita bukan dunia yang sama." Namun, yang tak diketahui ibunya takdir sudah dimulai sejak kecil. Saat itu, Teddy pernah berkata ingin menikahi Bri. Semua orang menganggapnya lelucon, hanya mereka berdua yang diam-diam mengingatnya. Tahun berlalu. Dengan bantuan nyonya rumah, Bri bersekolah di sekolah bangsawan yang sama dengan Teddy. Pada hari pertama, ia tak sengaja melihat Teddy baru keluar dari kamar mandi. Di sekolah, dia pangeran es. Namun di hadapan Bri, ia suka menggoda dan seolah ingin mengikatnya, meskipun selalu menekankan perbedaan status. Bri ingin menjaga jarak, Teddy justru sebaliknya. Di luar rumah, ia tak mengizinkan Bri jauh darinya. Ia langsung mengangkat Bri dan memasukkannya ke mobil tanpa kompromi. Masalah muncul ketika sebuah foto jatuh dari buku Teddy, foto mereka berpose hati. Bri bahkan tidak tahu foto itu ada. Sayangnya, itu dilihat oleh Mandy, ratu sekolah yang menganggap Teddy miliknya. Kecemburuan berubah menjadi kebencian. Ketika mengetahui Bri ikut lomba menyanyi, Mandy marah. Ia memerintahkan teman-temannya menahan Bri dan mencoba menuangkan saus super pedas yang bisa merusak pita suara. Bri tak berdaya. Saat itu Teddy datang. Dengan tatapan membara, ia menendang semua orang dan menarik Bri ke belakang tubuhnya. Topeng dinginnya hancur, tersisa hanya kemarahan dan rasa memiliki. Mandy mencoba menuduh Bri memalsukan foto. Namun Teddy menatapnya dingin. "Kau tahu siapa dia bagiku?" Sebelum ia mengungkapkan perasaannya, Bri panik dan berbohong. "Aku adiknya." Semua terdiam. Namun bibir Bri masih terbakar pedas. Teddy mengangkat wajahnya dan menciumnya di depan semua orang. Itu adalah ciuman pertama Bri. Setelah itu, di tempat sepi, Teddy menatapnya. Itu bukan ciuman yang sebenarnya. Lalu ia menciumnya lagi, lebih lembut, namun tak memberi ruang untuk kabur. Kali ini, jangan lupa bernapas. Akhirnya, ia berkata, "Aku menyukaimu. Jadilah pacarku." Namun seluruh sekolah kini percaya mereka adalah saudara. Dan cinta itu berubah menjadi cinta terlarang. Beri antar ini ke Tuan Muda Langford, lalu segera ganti ke seragam sekolahmu. Ingat, Nyonya Langford sudah membayar agar kamu bisa bersekolah di tempat yang sama dengan putranya. Jadi belajarlah sungguh-sungguh dan buktikan kamu pantas mendapatkannya. Iya. Dan jangan pernah berkhayal macam-macam soal dia. Lihat saja keluarga Miller. Lihat apa yang terjadi sama putri pelayan mereka, Lola. Kamu gak mau bernasib kayak Lola kan? Benar. Aku, Bri Ellison, cuma anak kepala pelayan. Aku dan ibu kerja di rumah keluarga Langford, keluarga paling berkuasa di pantai barat. Itu Teddy Langford. Anak-anak tim football manggil dia Aizeman. Dia cowok impian semua cewek. Aku udah suka Teddy dari kecil sejak pertama kali ketemu. Nyonya, ini putri saya, Bri. Bri, kayak nama keju kesukaanku. Ayah, Kalau begitu, keju juga jadi favoritku. Kita harus menikah. Oh, tidak, Tuan. Itu nggak bisa. Kami ini pelayan Anda. Tuan nggak boleh menikahi pelayan. Tapi gimana kalau aku mau? tapi itu rahasia dan gak akan pernah kubocorkan. Aku gak pernah jadi bagian dari dunia dia, meskipun aku suka banget sama dia. Kamu cium aku buat bangunin? Enggak. Enggak. Maaf, aku akan menjauh. Kamu suka pemandangannya? Oh, maaf. Itu tadi nggak sengaja. Nggak apa-apa, Bri. Aku udah kenal kamu 10 tahun. Kok kamu boleh lihat aku sesuka hati?
Kenapa sih dia harus seganteng itu? Dan dia jelas-jelas tahu itu juga. Sadar, Bri. Dia itu nggak pernah bisa jadi milikmu. Ayo bilang, itu nggak sengaja tadi. Enggak. Maksudku iya itu benar-benar nggak sengaja. Aku nggak maksud gitu. Jatuh ke kamu kayak gitu. Udah, deh, berhenti main-main, Teddy. Ini kan hari pertama sekolah. Kita nggak boleh telat. Kenapa kamu terus-menerus menjauh dariku? Kamu tahu alasannya. Aku cuma anak pelayan. Kalau gitu aku mau mandi dulu. Bisa tolong ambilin celana dalamku? Apa maksudmu? Celana dalammu? Maksudmu celana dalammu? Ya, maksudku kamu kan cuma pembantu. Itu memang kerjaanmu, kan? Pelayan. Iya. Itu doang aku. Celana boxerku mana? Teddy, kok kamu telanjang sih? Mau bantu aku pakai? Enggak, itu jijik banget tau. Kerjain sendiri aja. Yuk, masuk mobil. Aku bisa kok jalan ke halte sendiri. Kita bisa lakukan dengan cara mudah, atau kita bisa lakukan dengan cara sulit. Susah aja deh. Ya susah. Hei, kamu ngapain sih? Hei, biarin aku pergi. Pergi. Wow. Kamu ngapain sih? Aku nggak mau ada yang lihat aku keluar dari mobilmu. Kenapa enggak? Teddy, ingat, ibu-ibu kita nggak mau kita jadi terlalu dekat. Dan aku rasa kita juga harus menjaga jarak di sekolah. Menjaga jarak? Oke, baiklah kalau itu maumu. Aku ada latihan, jadi tolong bawa itu ke kelas buat aku. Oke. Oh Mandy, semua pesertanya sama kayak tahun lalu. Juara 1 udah pasti jadi milikmu. Jelas banget. Dan tahun ini aku bahkan main piano sendiri buat ngiringin. 3 kali juara berturut-turut, aku datang. Teddy juga udah menang 3 kali kejuaraan sepak bola berturut-turut. Aku sama dia itu udah takdir. Siapa Bri Ellison yang ada di daftar? Nggak pernah dengar namanya. Dia pasti anak baru. Iya, pasti anak baru. Bri kayak keju. Iya, jijik banget. Teddy nyimpan foto kita di buku teksnya. Kenapa dia lakukan itu? Ya ampun, Mandy. Dia nyembunyiin foto Teddy Langford di buku teksnya. Apa? Mereka bentukin gambar hati. Ini pasti editan. Lihat deh sepatu sama tas itu. Bener-bener barang cewek miskin. Kenapa sih Teddy mau sama orang kayak gitu? Kasus amal banget. Aduh. Kamu tahu kan Teddy Langford itu cowokku. Keluarga kita udah kenal lama banget. Hello, bilang sesuatu dong. Kenapa kamu punya ini? Aku nggak tahu. Aku bahkan nggak tahu kalau itu ada di sana. Bohong. Aku lihat sendiri itu jatuh dari buku teks kamu. Kamu pikir aku bodoh? Tapi ini bukan buku teks aku. Mandy, ini bukan bukunya dia. Ada nama Teddy di situ. Apa?
Jadi, kamu nyolong buku teks Teddy dan masukin foto palsu di dalamnya cuma biar dia notice kamu? Itu benar-benar keterlaluan. Aku nggak nyolong apa-apa, oke? Itu memang buku teks dia dan fotonya. Kamu pikir aku bakal percaya Teddyku bakal nyimpen foto kamu dan disembunyiin gitu? Pernah lihat diri kamu di cermin gak? Mandy, lihat belakangnya deh. Astaga, dia itu Bri, anak baru. Dia nggak cuma ngejar Teddy, dia juga mau rebut mahkota kamu di lomba nyanyi. Apa? Jadi kamu Bri, si anak baru. Ya, masuk akal sih. Aku udah 3 tahun jadi ratu di sekolah ini, nggak pernah ada yang berani tantang aku. Ini kan cuma lomba nyanyi aja. Siapapun boleh ikut. Astaga Mandy, dia benar-benar nggak hormat sama kamu. Kayaknya aku harus bikin dia nggak pernah lupa siapa aku. Alyssa, Amble Sauce Reaper. Tiap. Apa? Apa yang kamu lakukan? Oh, aku cuma bantu kamu pemanasan sebelum lomba. Karena kamu ngotot mau lawan aku, botol kecil ini khusus buat kamu. Siap-siap aja ucapin selamat tinggal sama suara kamu. Coba deh nyanyi kalau tenggorokan kamu udah kebakar. Gak. Jangan berhenti. Kamu gak bisa melakukan ini. Ini bakal jadi pelajaran buat kamu. Jangan sentuh dia! Apa? Kamu nggak apa-apa.